Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan merupakan juga nikmat berhari raya Idul Fitri. Yang semoga dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan ketika kita bersyukur terhadap nikmatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kepada nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa rahimakum. Pada hari ini kita berhari raya Idul Fitri. Walaupun ada dari saudara-saudara kita yang kemarin berhari raya Idul Fitri, tapi itu tidak mengurangi rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Dan tentunya kita berharap bahwa dengan kita berhari raya Idul Fitri, kita keluar dari Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Bulan Ramadan memang telah meninggalkan kita. Tapi pengaruh Ramadan jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Bekas-bekas Ramadan jangan sampai berlalu di hadapan kita. Kalau di bulan Ramadan kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang senantiasa membaca Al-Quran dengan berkali-kali hatam, maka diharapkan setelah Ramadan pun kita mampu untuk melakukannya. Kalau di bulan Ramadan kita mampu untuk qiyamul lail,
maka pasca Ramadan pun kita hendaknya melanjutkannya. Di bulan Ramadan kita mampu untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka pasca Ramadan pun kita diharapkan untuk bisa meneruskan untuk berpuasa. Apalagi setelah ini kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari. Yang dikenal dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Artinya bahwa ruh Ramadan tidak boleh terlepas dalam kehidupan kita walaupun Ramadan telah berlalu. Kalau ruh Ramadan terlepas dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah pasca Ramadan masjid menjadi mulai sepi kembali. Masjid mulai sedikit jamaahnya untuk melakukan sholat berjamaah. Banyak orang yang sudah kehilangan momentum sehingga seakan-akan dia beribadah hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan dia mengenal Rabbnya hanya di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahmatullah, bulan Ramadan membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran, Allah SWT menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat ini menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan Ramadan membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Maka Allah SWT mengawali dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian untuk senantiasa bercepat-cepat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegera untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempercepat dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang lebarnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mau menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit. Ketika dia ingin menafkahkan hartanya, dia infakkan hartanya, dia sedekahkan hartanya, dia tidak melihat kondisinya. Apakah pada waktu lapang atau sempit? Pada waktu lapang, apalagi dia serahkan hartanya, infaknya. Waktu sempit pun dia tidak lupa untuk menafkahkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu untuk menahan diri dari marah. Bukankah Ramadan menggembleng kita, menempa diri kita untuk menjadi orang-orang yang menahan marah? Ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang marah kepada kita, maka kita tahan dan kita mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Nah, pasca Ramadan kita menjadi orang-orang yang mampu untuk menahan marah walaupun orang kadang-kadang memancing-mancing kita untuk marah. Karena sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bukan bergulat lalu dia menang, bertinju lalu dia menang, berantem lalu dia menang. Itu bukan orang yang kuat. Yang disebut orang yang kuat, kata Rasulullah, laisas sadidu bisur'ah, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah yang disebut orang yang kuat itu orang yang ketika dia bergulat menang, ketika dia berantem menang. Tapi yang disebut orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya dari kemarahan. Itulah orang yang kuat sesungguhnya. Makanya ketika ada para sahabat, salah seorang sahabat minta dinasihatin oleh Rasulullah SAW
Maka salah satu yang dinasihatkan Rasulullah adalah la taghdab, jangan Anda marah. Karena kemarahan akan membuat Anda membabi buta dan Anda akan menjadi orang-orang yang kalah sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan orang-orang yang bertakwa juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan manusia. Bisa jadi kebiasaan berhari raya di Idul Fitri, orang-orang Indonesia, ulama-ulama kita, senantiasa ketika bertemu mereka saling meminta maaf, saling memaafkan. Karena bisa jadi mereka mengamalkan ayat ini, di mana ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan orang, mau minta maaf kepada orang lain. Mau memaafkan orang dan mau minta maaf. Karena kita khawatir nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ternyata di sana nanti ada orang yang muflis. Satu kali Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa mereka yang bangkrut, yang pailit? Maka para sahabat menjawab, yang mungkin juga jawabannya sama dengan kita. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang disebut bangkrut itu, orang yang disebut muflis, orang yang failit itu adalah orang yang sudah lagi tidak punya harta benda. Dia tidak punya lagi dirham, dia tidak lagi punya dinar, dia tidak punya lagi harta benda. Harta badannya ludes. Itulah orang yang muflis, kata para sahabat. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud dengan ini. Al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang membawa pahala solatnya. Mereka dengan bangga membawa pahala puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan bangga membawa pahala zakatnya. Tapi sayang, kata Rasulullah, wa ya'ti faqad syatama hadza. Tapi pada saat di dunia dia senantiasa mencaci maki orang. Wa qadzafa hadza. Dia suka memfitnah, menuduh orang. Wa daraba hadza, dia suka memukul orang. Wa safaka dama hadza, dia suka membunuh orang. Dia suka menceritakan kejelekan orang. Dia suka memfitnah orang. Kemudian orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah dituduh, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah diceritakan kejelekannya, datang kepadanya, menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini pernah menuduh kami, orang ini pernah mencaci kami. Kemudian diberikanlah kebaikannya untuk orang tersebut yang pernah dicaci maki. Diberikanlah kebaikannya orang tersebut yang pernah diceritakan kejelekannya. Namun lama-lama orang yang pernah mencaci maki itu begitu banyak, sehingga habislah kebaikan-kebaikannya di hari kiamat. Faturihat minan nar, kemudian orang tersebut pun dilemparkan dari api neraka. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, orang ini orang yang senantiasa sholatnya banyak, puasanya juga banyak, tapi zakatnya banyak, tapi kejelekan kepada orang pun banyak, perbuatan salah kepada orang pun banyak. Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat bisa menjadi orang yang bangkrut, orang yang pahalanya habis dengan sebab perbuatan dosa dia kepada manusia. Nah, di dunia inilah kita diperintahkan untuk saling bermaaf-maafan. Karena kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan kita melakukan penyesalan ketika kita berbuat dosa. Kemudian kita bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa.
kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Itu yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hubungan kita kepada manusia, kita berbuat dosa kepada manusia, maka kita harus mendatangi manusia untuk minta maaf. Agar jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadikanlah pasca Ramadan menjadi pasca di mana kita orang yang berhasil ditempa oleh Ramadan. Para ulama menjelaskan, siapa sesungguhnya mereka yang Ramadannya berhasil untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan berhasil menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang muttaqin. Kata para ulama adalah, orang yang ciri-cirinya seperti ini adalah mereka yang senantiasa ketika di bulan Ramadan dia mampu untuk beribadah, yattasadu bil ibadah, kemudian dilanjutkan beribadah setelah Ramadan. Jangan sampai pasca Ramadan masjid menjadi sepi. Al-Quran mulai disimpan di satu rak. Orang sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Baca-bacanya nanti ketika datang Ramadan lagi. Padahal kita belum tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan atau tidak pada tahun yang akan datang. Dan orang yang paling merugi ketika keluar Ramadan adalah orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Jadi orang yang paling rugi adalah orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan berlalu. Rasulullah pernah mengaminkan ketika malaikat Jibril datang dan Rasulullah mengaminkan. Kemudian di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan?" Kata Rasulullah, "Tadi malaikat Jibril datang dan mengatakan." Apa kata malaikat Jibril? "Ragima'an purojulin." Sungguh celaka, sungguh binasa seseorang yang idza jaa bihi Ramadan. Yang apabila Ramadan datang di hadapannya, summan salakha, kemudian Ramadan berlalu, fala yughfar lahu, orang tersebut tidak diampuni dosa-dosanya. Ramadan datang di hadapan dia, Ramadan bertemu dengan dia, kemudian Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, razima'an purojulin. Orang ini adalah orang yang paling celaka. Dan kita berharap semoga keluar Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan membuat seseorang bisa merdeka dari api neraka. Karena disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah menyebutkan innalillahi utaqa fi Ramadan wa hadza kulla lailah. Sesungguhnya bagi Allah ada orang-orang yang dipilih untuk dimerdekakan dari api neraka di bulan Ramadan. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dimerdekakan dari api neraka dan itu ada di bulan Ramadan. Wa hadza kulla lailah. Itu setiap malam kata Rasulullah, bukan hanya di 10 terakhir tapi dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada orang yang Allah pilih untuk dimerdekakan dari api neraka. Dan kita berharap kita termasuk orang yang dimerdekakan dari api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Selesai Ramadan, maka jadilah diri kita untuk bisa menjaga lidah kita, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita. Karena ini merupakan ciri bagi orang-orang yang sudah ditempa oleh Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menahan lidah kita untuk tidak menciptakan orang lain. Di bulan Ramadan kita juga enggak mau mencaci orang lain karena kita sedang berpuasa. Nah, pasca Ramadan juga begitu. Dan pada akhirnya kita senantiasa raja wal khauf, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, ibu bapak kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang sudah mendahului kita. Tentunya kita tidak lupa walaupun kita dalam kondisi bahagia. Bahagia karena kita sudah bisa melakukan 1 bulan penuh berpuasa. Tapi kita tidak lupa untuk kebahagiaan ini kita berikan untuk orang tua kita dengan kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah ibu bapa kami ya Allah, yang telah Engkau panggil lebih dahulu ya Allah. Allahumma ighfir li ummina wa abaina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, baik kepada kedua orang tua kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah. Kami berharap ampunan-Mu ya Allah, karena ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami yang telah kami lakukan ya Allah. Dan kami meyakini bahwa Engkau adalah At-Tawwab, Engkau adalah yang maha penerima taubat. Engkau ya Allah adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Kalau Engkau tidak ampuni diri kami ya Allah, niscaya kami menjadi orang-orang yang sangat merugi. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia negara di mana kami dilahirkan, kami dibesarkan, dan bisa jadi kami juga mati di negara kami ini ya Allah. Jadikanlah negara kami Indonesia ya Allah negara yang aminatan mutmainnah, negara yang aman, yang tenang, yang damai ya Allah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah. Jadikanlah negara kami negara yang baik ya Allah, yang senantiasa berada dalam bimbingan dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah hati kami untuk rasa dengki kepada saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah kepada kami persatuan dan kesatuan, agar kami mampu untuk membela agama-Mu dengan persatuan dan kesatuan kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil makmur, agar kami mampu untuk beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan bimbingan-Mu ya Allah. Kami bisa beribadah dengan aman ya Allah, karena pemimpin kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, saudara-saudara kami, mereka yang ada di Palestina dan negara-negara yang lain yang mereka dalam kesulitan ya Allah, bantulah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, muliakanlah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.